Bismillahirrahmanirrahim. Al-qabdu itu adalah hiyazatus syai' wat tamakkun minhu, yakni penguasaan sesuatu. Barang itu bisa dia kuasai betul-betul. Sawaun kanat tamakkunu bil yad, sama ada apakah penguasaan itu dengan tangan, jadi diserahkan dengan tangan, au bi'adamil mani'i minal istila'i alaihi, atau ketiadaan penghalang minal istila alaih, dari penguasaan itu. Jadi ini makna al-qabdu, barang yang diperjualbelikan itu betul-betul dikuasai oleh si pembeli, bisa dengan cara diserahkan, bisa dengan cara tidak ada penghalang untuk mengambil itu. Jual beli barang yang kita lakukan itu syaratnya sudah betul-betul kita miliki. Sehingga pembahasan ini penting untuk jual beli. Karena apa? Tidak boleh menjual barang yang belum sepenuhnya dimiliki. Belum sepenuhnya itu apa? Yang pertama, menjual barang sebelum menjadi miliknya. Sudah dijual dulu. Yang kedua, menjual barang setelah dibeli tetapi belum sepenuhnya dimiliki. Ya, belum ada al-qabdu tadi. Sudah akad ya, tapi belum ada serah terima, bahasa mudahnya begitu. Belum diterimakan, maka nggak boleh dijual. Kecuali nanti ada barang-barang tertentu yang ada bai'us salam atau bai'us salaf. Nah, itu pengecualian dari ini. Jadi dua ini penting. Akadnya sudah, serah terimanya sudah, baru bisa dijual atau dibeli. Kalau tidak, maka itu ya tidak sah. Itu sudah kita bahas syarat, salah satu syarat di dalam jual beli kemarin ya. Nah, ini hadisnya dari Hakim bin Hizam. Kata Rasulullah SAW, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual ma laisa indak, apa yang tidak engkau miliki atau tidak ada pada diri engkau. Jadi ini larangan, nggak boleh, nggak sah jual beli begitu. Juga sabda Rasulullah liwat Imam Al-Bukhari, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuba'at ta'amu idza ishtarahu hatta yastawfiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual makanan kalau sudah dibeli ya. Idza ishtarah, ketika dia membeli makanan itu jangan dijual hatta yastawfiyah, hingga dia menjadi ya terpenuhi haknya secara sempurna. Jadi ini penting dibahas. Makna yastawfiyah itu yakbidahu, hingga dia, bahasa letterleknya dia pegang. Maksudnya bukan dipegang itu, tapi dimiliki secara sempurna tadi. Nah, ada syarat sahnya al-qabdu itu, tidak sembarangan. Ya, pertama, yang melakukan penerimaan itu memang punya kelayakan, sehingga anak kecil nggak sah itu untuk menerimakan, nggak sah. Ya, kemudian terjadinya al-qabdu itu dari orang yang punya wewenang. Jadi ya pemilik barangnya lah, atau siapa yang dia suruh jadi wakil untuk menyerahkan. Jadi kalau nggak punya wewenang nggak bisa, harta orang lain dia serahkan, dia tidak diberi izin. Nah, ini hati-hati ini orang yang berjual beli di pasar. Temennya nggak ada, dia jualkan, padahal tidak ada izin dari yang menjualkan tadi. Nah, ini ada ikhtilaf memang di dalam fikih ya. Ada sebagian ulama membolehkan dengan syarat si yang punya barang itu rela. Tapi baiknya dihindari. Jadi kalau jual beli penjualnya tidak ada, sudah cari yang lain aja sudah.
atau kalau mau nunggu tunggu. Atau kalau memang ada yang menjualkan tanyai dulu. Sudah diamanahi lah untuk menjual itu atau enggak. Itu lebih selamat daripada nanti timbul masalah itu. Kita sudah pergi, kita nggak tahu lagi si punya barang itu rela nggak dijualkan itu. Kemudian yang ketiga adanya izin. Jadi kalau tidak diizinkan baik yang punya barang maupun yang pembeli nggak bisa dia melakukan, oh ini sudah saya terimakan. Dia mewakili siapa? Kemudian barang yang diserahkan itu tidak ada haknya orang lain. Kalau masih ada hak orang lain ya nggak sah itu serah terima, nggak sah. Contohnya barang itu masih ada satu kotak misalnya lah, kurma misalnya, isinya 20 kilogram. Kita membeli misalnya 10 kilogram. Terus satu kotak itu diserahkan ke kita ini loh. Padahal di situ kan yang kita punya cuma 10 kilogram punya yang lain, bukan punya kita, maka tidak sah itu. Karena sahnya qabdu ini yang keempat itu. Memang harus murni milik kita. Kemudian yang kelima, yang barang yang diserah terimakan itu munfasilan mutamayyizah. Memang sudah terpisah ya. Kemudian terpisah dari yang lain, bisa dibedakan dengan yang bukan milik kita. Sehingga kalau misalnya beli bawang masih dituyukannya yang penjual, belum ditimbangkan, itu masih belum terpisah dari yang kita beli. Nggak boleh kita jual lagi, nggak boleh. Itu 5 syarat al-qabdu. Nah, caranya bagaimana qabdu itu? Pertama, kalau barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung, itu ya setelah ditakar, ditimbang, dihitung dan diterima. Jadi kalau belum ditakarkan, ditimbangkan atau dihitungkan, ya belum terjadi serah terima. Belum bisa dijual kembali. Jual belinya sudah terakadkan tadi itu. Kalau barang-barang seperti hewan, rumah, tanah, dan seterusnya cukup dengan sempurnanya akad. Kemudian dilepaskannya hak, ya, seperti kunci rumah itu sudah dijulung, ya sudah itu sudah resmi jadi milik si pembeli. Ringkasnya begitu. Nah, kalau rinciannya nanti ini mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya banyak rinciannya lagi. Tapi intinya dua inilah. Kalau kita ambil garis besarnya begitu. Nah di mazhab Hanafi memang tidak dirinci sedetil itu ya. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin beberapa poin tambahan terkait jual beli. Saya kembalikan kepada Pak Taufik kalau ada yang kurang jelas atau ada tambahan.